Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang compound interest. Karena di video sebelumnya itu hanyalah pengenalan awal sebenarnya mengenai prinsip compound interest. Ya, saya lihat juga ya, di video tersebut masih banyak sekali pertanyaan dan kebingungan. Oleh karena itu, di video ini saya buatkan lanjutannya, yaitu compounding effect pada saham tentunya. Compounding effect ini prinsipnya, atau kalau mau diilustrasikan tuh seperti efek bola salju, dimana bola salju ini kalau digelindingkan terus, dibiarkan terus menerus terus bergelinding, maka semakin lama akan semakin besar kan saljunya, bola saljunya. Di video sebelumnya sebenarnya saya hanya mengenalkan prinsip compound interest, dimana dari katanya aja interest itu kan artinya adalah bunga. Maka compound interest akan lebih relevan untuk instrumen-instrumen seperti obligasi atau deposito, di mana return yang diberikan itu berupa yield yang nilainya itu persentase, dan juga nilai investasinya cenderung tetap harganya, nggak naik dan juga nggak turun. Hal ini tentunya berbeda dengan saham, di mana pada instrumen investasi saham harganya itu kan volatil, naik turun, tidak stabil. Return yang didapat juga berbeda. Ada capital gain, kemudian ada return berupa dividen. Nah, mungkin bagi yang belum tahu ya, apa sih return itu? Lalu jenis-jenisnya ada apa saja? Kalian bisa tonton video terkait return pada investasi saham. Nanti linknya ada di deskripsi. Ditonton supaya lebih paham ya. Sehingga video ini kita ingin membahas compounding effect pada saham. Jadi efek compoundingnya pada instrumen saham, dimana pada instrumen saham berarti menggulungnya return yang didapatkan, digulung terus returnnya sehingga menjadi banyak. Jadi konsepnya mirip. Di sini saya gunakan contohnya adalah saham BCA, karena ini adalah saham favorit ya. Saham BCA ini banyak orang yang senang dengan saham ini dan banyak yang investasi di saham ini. Nah, tetapi saya tegaskan ini hanya sebagai contoh, sebagai sarana edukasi saja. Jadi nggak ada ajakan untuk jual atau membeli. Nah, di sini adalah harga saham BCA dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ini sudah disesuaikan dengan stock splitnya ya. Nah, kenapa sih ditampilkan data harga BCA dalam 10 tahun terakhir? Ya karena kan kita mau melihat bagaimana compounding effect pada saham. Tapi mungkin ribet banget ya kalau misalkan melihat data kayak gini, data yang masih mentah atau data raw begini. Tenang saja, saya sudah rangkumkan dan buat agar menjadi lebih mudah dibacanya. Sehingga bisa dilihat ya, tabelnya seperti ini. Nah, cara membacanya begini. Harga 1820 ini adalah harga sewaktu Januari 2013 di awal tahun. Dan harga 1910 ini juga sama harga di Januari, namun pada awal tahun 2014. Sehingga dari sini bisa dilihat ya, berapa sih kenaikannya dalam 1 tahun, yaitu selama periode tahun 2013. Nah, di sini kenaikannya adalah 4,95%. Nah, lalu bagaimana tahun selanjutnya? Ya dihitung saja. Berarti kenaikannya adalah
39,01%. Dan begitu pun di tahun-tahun selanjutnya. Tetapi pada tabel ini untuk tahun 2023 belum ada ya, karena kan masih berjalan, kita belum tahu berapa kenaikannya sepanjang tahun 2023. Nah, supaya lebih mudah, maka harganya saya hapus ya. Kita fokus ke kenaikannya saja. Maka kita buat tabel seperti ini. Misalkan saja di sini kita investasi sebesar 10 juta rupiah. Ya, anggap aja fee belinya 50.000 ya. Anggap aja 0,5%, padahal fee beli kan nggak segitu, tapi kita anggap segitu. Jadi kita mengeluarkan uang sebesar 10.050.000 rupiah. Maka pada periode pertama, yaitu sepanjang tahun 2013, kita mendapatkan kenaikan nilai investasi sebesar 4,95%. Maka hasil investasinya menjadi 10.494.000. Nah, kemudian di periode kedua atau tahun kedua, yaitu sepanjang tahun 2014, kita mendapatkan kenaikan yaitu sebesar 39%. Nah, pertanyaannya, apakah kenaikan ini dari 10 juta nilai investasi awal kita? Jawabannya adalah tidak. Kenaikannya itu dihitung dari hasil investasi di periode sebelumnya, yaitu dari 10.400.000 ini. Maka di periode kedua hasil investasi kita jadi 14.587.000. Kemudian untuk periode selanjutnya juga, untuk tahun ketiga, yaitu sepanjang tahun 2015, kenaikannya lebih kecil memang ya, karena saham kan volatil. Di sini cuma 2%. Dan ini bukan dari 10 juta dan bukan juga dari periode pertama, tapi dari periode sebelumnya, yaitu 14,5 juta ini yang dijadikan pengalinya. Sehingga investasi kita di tahun ketiga nilainya itu bukan 2% dari 10 juta, tapi dari 14,5 juta di periode sebelumnya. Hasil investasinya menjadi 14.890.000. Nah, ini compounding terus setiap tahunnya. Compound terus. Jadi hasil investasi di tahun kedua adalah pengalinya dari hasil investasi di tahun pertama. Begitupun seterusnya di tahun ketiga, keempat, kelima, seterusnya. Nah, inilah compoundingnya bekerja. Ya seperti ilustrasi tadi, seperti efek bola salju. Semakin lama periodenya ya akan semakin besar. Sehingga setelah periode 10 tahun ya bisa kita lihat hasil investasinya menjadi 48.626.374. Nah, seperti inilah compounding effect pada saham. Nah, coba bayangkan ya, gimana kalau tiap periode ditambah terus investasinya. Jadi nggak stop di 10 juta. Tiap periode ditambah terus, entah tiap bulan atau tiap tahun. Lalu gimana kalau dividen yang didapat di reinvest lagi? Ya otomatis kan compoundingnya akan lebih maksimal. Nah, gimana hitungannya dan caranya? Saya sudah pernah bahas di video ini, cara nabung saham dengan gaji UMR. Di sini saya berikan caranya gimana kalau kita investasi itu setiap periode ditambah nilai investasinya. Di sini setiap bulan ya di video ini. Dan juga dividen yang didapat itu di reinvest kembali. Jadi sudah ada hitungannya, caranya semuanya lengkap di video ini. Nah, bagi yang ingin tahu gimana dampaknya kalau di reinvest dan juga setiap periode nambah, ya silakan ditonton. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Jadi jangan nanya lagi ya di video ini, di komen di video ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya, compounding effect pada saham.
Ya kalau kita lihat-lihat ya memang sebenarnya sulit. Kalau mau menghitung pakai cara kayak tadi, tiap tahun dipenggal-penggal, apalagi sampai tiap bulan dihitung, rumit. Karena seperti saya bilang sebelumnya, saham itu kan harganya atau nilainya itu volatil, naik turun. Jadi memang susah mau menghitung returnnya. Oleh karena itu, ada metode yang mudah, yaitu menggunakan CAGR, Compound Annual Growth Rate. Sudah ada, dan saya pun juga sudah bikinkan videonya. Jadi silakan ditonton bagi yang belum tahu apa itu CAGR dan gimana cara ngitungnya. Jadi jangan nanya-nanya lagi gimana cara gampang ngitungnya. Ada di video ini, silakan ditonton. Nanti linknya saya berikan di deskripsi supaya tahu apa itu CAGR dan cara menghitung CAGR. Sehingga jangan dibikin rumit. Maksudnya jangan nanya yang aneh-aneh. Ya tapi nggak apa-apa sih. Oleh karena itu saya bikinkan video ini khusus sengaja dibuat untuk menjawab pertanyaan yang mungkin rumit-rumit dan sebenarnya nggak perlu dipertanyakan sih, tapi ya nggak apa-apa, saya buatkan video ini. Sehingga compounding effect itu bisa kita lihat ya, butuh waktu. Ini saya tekankan lagi ya, compounding effect itu butuh waktu. Bahkan kalau bisa nilainya ditambah, dividennya direinvest. Seperti saya bilang tadi, kalau bisa rutin terus investasinya, ditambah secara periodik. Dan juga dividen yang didapat itu kalau bisa direinvest lagi, supaya hasilnya atau compoundnya itu lebih maksimal. Menggulungnya return kita itu semakin maksimal. Nah, compounding effect ini adalah prinsip untuk seorang investor yang investasi jangka waktu yang panjang. Karena ada prinsip time value of money di sini. Karena kalau mau kita lihat lagi ya, seperti CAGR itu kan menghitung kenaikan tahunan. Kemudian dividen umumnya diberikan kan setahun sekali. Ya ada sih beberapa yang memberikan setahun beberapa kali. Lalu juga laporan keuangan itu kan periodenya kuartal dan juga tahunan. Dari hal-hal tersebut saja sudah bisa kita lihat ya, bahwa investasi itu time frame-nya panjang. Indikator-indikatornya saja seperti CAGR, dividen dan segala macam itu tahunan. Jadi kalau misalkan trading dalam waktu mingguan, harian, atau bahkan scalping yang hitungannya jam-jaman, ya intinya time frame-nya pendek, ya pasti nggak akan cocok dengan prinsip-prinsip tersebut. Karena prinsip dasarnya aja udah beda. Compounding ini kan jadi hal yang aneh. Ngapain ditahan lama-lama sahamnya? Pasti nggak akan cocok. Makanya di video saya yang sebelumnya tuh ada yang nge-DM atau nanya, ada yang komen juga, gimana bisa dapet compound kalau sahamnya nggak dijual-jual? Harus dijual lah tiap tahun, realis profitnya, habis itu beli lagi. Agak aneh sebenarnya. Oke, saya akan gambarkan ya kalau pakai metode seperti ini. Misalkan sahamnya juga masih sama dan investasinya pun sama, 10 juta rupiah. Tapi tabelnya beda karena kita ada tarik dana dan masukin dana. Nah, hasil investasi di periode pertama masih sama, yaitu 10.494.000. Nah, di sini anggap saja fee jual itu 0,3%, fee beli 0,2%. Nah, di sini setelah 1 tahun kan dananya ditarik. Jadi kena fee jual, kemudian dananya dibeliin lagi. Jadi kena fee beli. Maka kurang lebih seperti ini nominalnya yang kita dapatkan ya. Yang kalian dapatkan kalau pakai metode realizing profit ini. Sistem jual beli. Jadi dana masuk laginya jadi 10.442.000. Maka hasil investasi di tahun kedua menjadi 14.515.000. Sampai di sini mungkin sudah nangkep ya.
Nah, tapi kan di tahun kedua ya kalian kan metodenya tarik jual beli ya. Ditarik lagi. Kemudian habis ditarik dimasukin lagi. Jadi jual beli sehingga hasilnya ya seperti ini. Untuk di tahun kedua dana yang masuk lagi itu 14.442.572 rupiah. Nah, ini kalian lakukan terus nih. Jual beli setiap tahun. Bisa dilihat ya, setelah 10 tahun kalian jual beli, investasinya jadi 46.200.000-an. Nah, kalau dibandingin, kalau kita bener-bener taruh dan biarkan compound bekerja, tadi hasilnya kan 48.600.000-an. Jadi, dengan kalian jual beli, kalian tuh kehilangan 2,3 juta secara cuma-cuma beramal ke sekuritas hanya karena jual beli. Di sini udah dapet ya gambarannya. Kemudian selain itu, misalkan sewaktu mau beli, kan tadi habis dijual nih, lalu mau masuk lagi kan, emang yakin bisa dapet di harga segini, 1.900-an ini? Gimana kalau misalkan pas mau masuk lagi harganya keburu naik, gimana? Ya kalau dapat harga rendah bagus, kalau pas udah keburu naik gimana? Nyesel yang ada. Jual beli, lebih rugi lagi kan? Udah gitu ini psikologis kita sebagai manusia normal lah. Ada dana 10,4 juta. Fresh money. Uang cash nih. Yakin duitnya nggak bakal kepake. Yakin bisa masukin lagi nih 10,4 juta. Kan udah cuan 400.000. Nggak tergoda 400-nya ditarik. Jadi nggak perlu aneh-aneh gitu dalam investasi. Membuat hal yang seharusnya tidak perlu. Jadi nggak usah. Karena investasi itu untuk jangka panjang. Jadi kita nggak melakukan aksi jual beli kayak gitulah. Kalau emang tujuannya investasi. Nah, tentunya akan berbeda memang kalau memang kalian itu seorang trader yang time frame-nya pendek, hari-harian, mingguan, bulanan, atau bahkan scalpingan. Sehingga prinsip-prinsip investasi tidak akan cocok untuk seorang trader. Begitupun sebaliknya, prinsip-prinsip trading nggak akan cocok untuk investor. Trader pasti, idih ngapain saham disimpan tahunan kayak gitu. Mending pas cuan bungkus lah, di hold lama-lama, rugi dong. Sedangkan investor pasti mikir, ngapain jual beli saham, ngasih fee ke sekuritas doang. Hold terus lah sahamnya selama masih bertumbuh. Kalau bisa tambah terus investasinya. Jadi prinsipnya beda ya. Maka kalian harus ketahui dahulu kalian tuh tipe yang mana. Kalian tipe trader kah, investor kah, dividen investing kah? Agar kalian berada di tempat yang tepat, pada channel yang tepat, belajarnya juga tepat. Supaya prinsip-prinsipnya cocok, nggak bertentangan. Jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang keluar jalur. Nah, di sini saya tegaskan ya, saya tidak pernah mengatakan, saya nggak pernah bilang bahwa trader itu buruk atau trader itu tidak baik. Enggak, saya pertegas, saya nggak bilang seperti itu. Baik trader maupun investor, masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi nggak ada yang salah satu lebih baik, salah satu lebih jelek. Nggak ada. Masing-masing ada lebih dan ada kurangnya. Tetapi kalian harus ketahui dahulu kalian itu tipe yang mana. Supaya nggak salah. Dan nanya hal yang serasanya tidak perlu dipertanyakan. Karena ya memang bukan pada koridornya. Jadi kurang lebih begitu ya pembahasan di video ini. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu apa itu return, bisa lihat di video ini. Dan bagi yang belum nonton video awalnya tentang compound interest, kalian bisa lihat di sini. Serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.